Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kita lanjutkan kembali video pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Tetapi alangkah baiknya kita awali video pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua sudah siap? Seperti pertemuan kita sebelumnya, siapkan alat tulisnya, buku catatannya, buku paket pegangan dari perpustakaan, dan buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945-nya. Ibu yakin kalian semua sudah mempersiapkannya. Kalian masih tetap melaksanakan protokol kesehatan? Gunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan video pembelajaran minggu yang lalu. Kalian sudah mempelajari tentang empat pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masih ingat? Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu adalah yang Ibu berikan minggu yang lalu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kalian tahu apa itu konstitusi? Kalau dilihat dari bahasa, konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dengan demikian, konstitusi itu adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian, setiap negara yang merdeka sudah pasti memiliki undang-undang dasar atau memiliki konstitusi. Konstitusi yang dimiliki oleh bangsa kita yang kita kenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lanjutkan. Ini ada beberapa pengertian konstitusi dari
para ahli hukum. Yang pertama dari C.F. Strong. C itu adalah Charles, F itu adalah Frederick, jadi namanya Charles Frederick Strong. Menurut beliau, konstitusi itu adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Kemudian yang kedua dari K.C. Ware. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga dari S.E. Wiener, Vernon Bogdanov, dan Bernard Pruden yang menyatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antar berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Nah, itu adalah pengertian konstitusi dari berbagai ahli hukum. Ya, selanjutnya kita lihat di situ ada peta. Di situ tertulis konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Apa sih yang tertulis itu? Yang tertulis itu, konstitusi itu dituangkan dalam sebuah dokumen yang formal, atau dengan kata lain bahwa itu tertulis hitam di atas putih, hitam di atas kertas. Nah, itu disebut tertulis. Contohnya apa? Banyak. Semua aturan yang tertulis adalah contoh dari konstitusi yang tertulis. Yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah hukum dasar yang tertulis. Kemudian yang kedua adalah yang tidak tertulis. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tertulis. Berarti kalau konstitusi yang tidak tertulis ini adalah tidak tertuang dalam dokumen formal atau tidak tercatat, tidak tertulis, tetapi selalu digunakan. Contohnya adalah konvensi. Konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan yang sering dilakukan oleh negara. Apa contohnya? Contohnya itu setiap tanggal 16 Agustus kepala negara atau presiden selalu berpidato di depan seluruh rakyat Indonesia, di depan parlemen, di depan DPR. Nah, itu adalah contoh dari hukum yang tidak tertulis tetapi sering dilakukan oleh negara. Nah, selain negara, masyarakat pun juga ada. Hukum yang tidak tertulis itu dari yang mulai rendah sampai dengan yang menghasilkan sanksi. Nah, itu nanti kita bahas di lain materi.
Nah, kita lihat. Nah, ini yang sudah Ibu ulas di video pembelajaran minggu yang lalu. Ini adalah pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang kalian bisa lihat dengan jelas. Pokok pikiran pertama itu tentang persatuan Indonesia. Pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah dibahas pada video pembelajaran minggu yang lalu. Nah, kita lanjutkan. Apa hubungannya pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan sila-sila dalam Pancasila? Masih ingat kan? Tadi pokok pikiran pertama adalah negara persatuan. Bila kita hubungkan, berarti dihubungkan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran yang kedua adalah negara berkeadilan sosial. Maka dasarnya, landasannya itu adalah sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga adalah negara berkedaulatan rakyat. Nah, ini bila kita dihubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat adalah negara berketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini didasari oleh sila yang ke-1 dan yang kedua. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa yang bagaimana? Adalah yang berkeadilan, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Ya. Nah, kemudian yang kedua, makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini pun juga sudah Ibu bahas, sudah Ibu kemukakan di video pembelajaran minggu yang lalu. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memiliki makna yang besar bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan, baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Dan yang keempat, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan selanjutnya adalah makna Undang-Undang Dasar batang tubuh. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, kita lihat sekarang sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri dari satu adalah pembukaan dan yang kedua adalah batang tubuh. Nah, pembukaan ini sudah disebutkan sebelumnya. Kalian pasti sudah tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar, dan para tokoh pendiri negara Indonesia sudah bersepakat untuk tidak akan pernah merubah ataupun mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian isi daripada Undang-Undang Dasar itu adalah batang tubuh. Jadi yang disebut batang tubuh adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang terdiri dari bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nanti akan Ibu jelaskan tentang sistematika Undang-Undang Dasar di pertemuan video yang akan datang. Nah, demikian pembelajaran yang disampaikan. Tetaplah semangat untuk belajar di rumah dan tetap kita jaga kesehatan kita selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.